mungkin juga setting psikis gue ya. Jadi gue kalau dikasih jam kantor 9 to 5 tuh stres gue. Tapi kalau kerja kayak kita gitu kan kadang-kadang bisa berminggu-minggu gitu ya, Spartan gitu kan. Gue lagi lowong lagi nih. Gue bye-bye aja. Lagi vacant ya. Gue lagi menghabiskan uang, sisa tidak ada uang lah. Kemudian EV kenapa juga disupport dengan pajak apa segala macam yang murah apa segala macam gitu karena diharapkan dengan adopsi EV yang lebih banyak maka mengurangi subsidi BBM, bener dong? Iya, ini hidden ini yang nggak pernah gue dengar di campaign. Iya. Kenapa? Di regulasi ada. Nggak dikeluarin. Tapi kan ya itu tadi. Ini titipan data ya. PR nggak? Gue mau titipan PR. Iya, ini kan data gue juga ya. PR ya. Hai kawan Komar, Happy New Year! Kita hari ini kedatangan salah seorang legend. Syailah, legit banget. Diam dulu mas, pembukaan. Saya masih hidup, Bu. Legend tuh emang harus udah almarhum ya? Emang iya? Mostly. Oke, kita replace, tag lagi ulang. Enggak, kita bercanda ini lanjut aja ya guys. Ya. Soalnya buat gua dia hilang di permukaan sekitar kurang lebih tuh 2 tahun. Gue ketemu sama beliau ini ngebahas hal-hal yang berat-berat. Nah, di tahun 2026 ini, karena tahunnya katanya cukup berat, makanya gue manggil dia lagi. Gue gerek dia. Mas Inu, ayo kita ngobrol dong. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Inu. Mas Inu. Yes. Lo kemana aja udah jadi legend gitu? Ya, pertama gue harus bilang terima kasih udah diderek dari dalam sumur ya, supaya naik ke permukaan lagi. Iya, tahu kan lo terlalu selamanya tuh tidur gitu. Gue ingat banget satu perkataan lo terakhir kita ketemu. Pekerjaan lo itu kayak ular. Nangkep mangsa gede, lalu lo tidur. Yeah. Maksud dari itu, kalau dari kata-kata konten yang tersirat dari yang gue tangkap adalah duit lo udah banyak tuh kabur aja. Jadi 2 tahun ini lo menghabiskan uang lo tahun 2023 ya? Bukan gue kabur. Bukan kabur. Konsultan itu kan apa ya, perputaran duitnya kayak gitu kan. Lu kayak ya lu bukan kayak ikan paus yang nangkep. Ikan paus itu kan giant ya, raksasa gede kan. Nah, mostly all of ya bisnis gede itu kan kayak gitu kan. Yes. Retail gitu utamanya ya. Retail ya. Retail kan. Dia tuh makannya cuma ya ampun, itu paus yang panjangnya beratnya sekian puluh ton itu kan. Krill kan cuma segini paling ya. Tapi kan dia sekali serok berapa ton itu kan, sekali nyerok. Gitu. Dan itu saben hari. Gitu kan. Nah, sementara kita itu seperti ular sanca. Gitu ya. Gue suka perumpamaan ini. Kita gitu ya, kan. kita berdua gue termasuk salah satunya. Kan kita konsultan kan. Iya. Kita tuh seperti ular sanca gitu kan. Lihat dulu calon korbannya, calon mangsanya nih mengendap-endap dulu nih. Diincarnya mungkin nggak cuma baru lihat terus sorenya disikat, mending bisa seminggu kan diliatin dulu kan. Observasi kalau bahasa saintifiknya ya. Ntar tes ombak dulu kan, grosak deh kabur ikutin lagi kan gitu. Ih, takut ya lu. Begitu bisa ditelen gitu kan. Gitu. Pernah lihat itu nggak? Pernah lihat videonya itu kan, ular sanca nelen babi hutan kan? Gue nonton Anaconda lagi. Anaconda, ya itulah ya. Sama ya, mirip-mirip. Iya, begitu itu dari tenggorokannya kan, jadi dia kan harusnya panjang begini ya gitu kan, terus tiba-tiba tidak proporsional gitu karena ada di tengahnya itu kan. Iya, oke. Kan? Terus apa yang dilakukan sama dia kan mesti nyerna itu kan. Ya persis kayak kita udah prospek udah diincar lama nih. Oke, akhirnya deal closing gitu kan ya. Kita ngerjainnya berapa lama coba? Lama banget gitu kan ya. Nah, itu kan ya uang kita kan juga berputarnya kan otomatis mengikuti pattern itu kan. Yes. Gitu. Nah, akhirnya gue mengambil satu keputusan, oke, jadi gue fokus aja deh sama yang selama ini gue tekunin gitu ya. Klien-klien gue rapi-rapiin gitu kan, apa yang kurang, apa yang ini. Jadi gue fokus buat maintain gitu, maintain. Dan ya tapi ajaibnya dari situ justru ya ada beberapa prospek sih dari situ. Tapi kerasa banget gitu polanya itu lebih sehat. Gitu. Lo menyukai aktivitas dengan pola itu, Mas Inu? Akhirnya gitu kan. Artinya gini kan, dengan pola perputaran uang seperti itu, kalau kita marketing agresif itu akan jadi masalah cash flow kemudian gitu kan. Yes. Gitu. Nah, tapi
tentu kan bisnis harus growing ya. Yes. Nah, buat kita bisa grow, artinya kan oke, gue harus cari portofolio yang perputaran uangnya lebih cepat gitu ya. Gue nggak peduli seberapa besar sebetulnya, tapi Cash flow. ya cash flow-nya supaya bisa muternya lebih cepat. Karena kuncinya kan di situ gitu kan. Key-nya itu ya. Akhirnya 2 tahun lalu tuh 2024 kawan-kawan itu ada yang dipasrahin buat dipercaya gitu ya buat handle expo di China. Nah, expo ini agak unik gitu, bukan cuman pameran bawa peserta ke sana selesai enggak, tapi ini skemanya ada G2G, government to government gitu, karena yang punya slotnya Kemendak di sini. Kementerian Perdagangan gitu. Berarti lo punya hubungan dekat dengan Kemendak ini saat ini. Ya akhirnya gitu kan ya. Hubungan dekat ya, gue note nih di sini. Lalu? Nah, kemudian ya selain itu juga ada G2B gitu kan, government to business, otomatis ya. Nah, ini berlaku dua arah nih, jadi bisnis di China sama bisnis di Indonesia. Gitu. The last thing baru yang kita kerjain itu di sana, gimana kita merelate B2B-nya. Apa agenda besar yang lo bawa ketika lo mau nggak mau kan harus hand in hand nih sama Kemendak gitu ya? Titipannya apa tuh sama yang Maha Kuasa? Simple aja gitu ya, mungkin jangan Maha Kuasa ya, soalnya kan gue kalau kesana mesti menghadap ya, jadi kalau gue menghadap yang Maha Kuasa kan nggak balik. Iya, ya, kita ganti yang punya kekuasaan. Sorry. Apa gantinya? Simple ya, kan direktorat yang kita support itu kan Direktorat PEN, Pengembangan Ekspor Nasional. Jadi gimana caranya kita ya of course ya, gimana supaya growth ekspor kita gitu ya, especially ke China. Nah, ini sebenarnya salah satu PR besar nih. Karena kan kita ngelihat China udah takut duluan. Enggak, aku nggak takut. Aku ya kan? Karena minta pindah warga negara. Nggak bercanda. Kapasitas produksinya gitu kan. Jadi kita selalu bingung gitu. Kita mau jualan apa ke China gitu kan. Iya, nggak bisa apple to apple ya. Tapi ternyata gitu ya, kita juga lupa bahwa market mereka itu juga tumbuh sangat cepat dan sangat besar juga ya, walaupun sekarang melambat nih. Ya market domestiknya mereka kan. Artinya kalau kita ekspor ke sana kan kita melayani market domestik mereka dong. Iya dong. Iya kan? Nah, ini giant in awaken gitu ya, raksasa yang bangun dan sedang tumbuh gitu. Kita lupa bahwa raksasa yang tumbuh tuh makannya juga banyak. Berarti intinya orang ini mampu menyerap banyak sources juga dari Indonesia. Jadi lu jangan takut. Banyak banget potensi-potensi pasar. Yang kita nggak pernah telatenin gitu ya. Ini source-nya lewat mana, how to-nya gitu kan. Dan yang sangat penting adalah how to deal with them gitu. Karena spill dong ke kawan Komar, how to deal with them. Ya, setiap market itu kan punya karakteristik beda-beda ya gitu ya. Market Jepang beda, Korea beda, US, Europe gitu ya. Ada yang pokoknya gue punya requirement sangat ketat gitu, sangat rigid gitu. Tapi once you can meet that requirement, the price will be okay, gitu kan? Enggak sensitive price. Enggak sensitive price. Market Europe sama US biasanya kayak gitu tuh. Oh, kalau China? Kalau China very very sensitive, of course, gitu ya. Kayak Indonesia nggak sensitifnya? Ya mostly lah. Apalagi gini kan, apalagi mereka kan juga terbiasa dengan produk lokal mereka yang ya efisiensi industri mereka kan luar biasa ya gitu kan. Ya. Jadi mereka terbiasa murah di sana gitu. Terbiasa murah. Terbiasa murah. Contohnya gini, buah deh gitu. Jangan produk manufaktur ya. Iya, jangan terlalu tinggi tuh. B2C. Buah deh, produk perkebunan gitu ya. Jeruk Cina. Jeruk ya misalnya ya, jeruk gitu ya. Nah, ini kebetulan gue lagi dagang jeruk juga nih. Gitu kan. Jangan dagang sini, dagang di Cina lu. Jadi gue masukin jeruk dari China. Kenapa masukin jeruk dari China? Karena jeruk itu kan ya di sini ada gitu, tapi sebetulnya itu kan komoditi yang diimpor juga gitu. Jadi pemenuhannya nggak bisa semuanya dari sini. Oh, memang ada slot yang kuotanya tak terisi. Yang lo ambil adalah slot tidak terisi itu. Berarti gitu. Fair enough dong untuk Indonesia. Nah, in return gitu ya, karena kita, ini kan bisnis kan gitu ya, kita ngambil dari mereka, kita jualan juga ke mereka gitu kan. Nah, gue juga nurturing coffee dan
other fruit dari sini gitu kan. Fancy. Jadi kan nggak bisa jeruk sama jeruk gitu kan. Masa jeruk makan jeruk. Jadi Ya, gue oke. ngambil jeruk, gue jual Kopi. buah yang lain misalnya gitu ya. Pisang sama pisang nggak bisa ya? Agak Kan ada varian pisang. ya agak aneh juga sih. Forget it guys. Ini untuk adulthood aja. Lanjut. Jadi mereka request manggis gitu. Let's say gitu ya. Oh nice. Gue udah lama Nah, lagi. ini aja kemudian jadi oke. Ini kita nggak cerita gimana cara negosiasinya ya, tapi oke, harga confirm gitu ya. Lo pertama, yang paling penting buat mereka tuh mereka lihat apa dulu? Bukan kualitas produknya, tapi harganya. Kualitas juga diminta gitu. Jadi dengan kualitas berapa gitu kan. Harga lo berapa, make sense gak gitu? Gitu. Nah, Untung nggak sih lo, Mas? ya? Untung nggak? Ya harus untung. Kalau nggak untung kan bego yang hitung ya. Gimana Tapi sih? kan ada masanya kayak lo ngambil risiko. Ya udah deh, gue perkenalan pasar dulu. Gini, Gue nggak rugi gitu. itu bukan masalah untung nggak untung, tapi lo mau mengalokasikan capex berapa gitu, capital expenditure, Iya. kan, iya kan, gitu loh, gitu. Dan itu lo berharap Berapa? kapan itu bisa kembali, Bisa kembali. gitu kan. Jadi gue juga apa ya ke teman-teman gitu, kan gue juga kasih training bisnis gitu ya. Ini yang gue juga selalu pesenin, biasakan jangan bilang, oh yaudah gue rugi dulu nggak apa-apa. No, lu nggak bisa, lu bisnis rugi itu nggak bisa karena gini, bisnis itu bukan cuman making money, bisnis itu serve, gitu ya. Bisnis itu memberikan sesuatu buat orang lain, memberikan value gitu ya. Once lo udah berhasil buat memberikan value, artinya kan orang menerima value gitu ya. Nah, lu mesti tetap hidup dong buat melayani dia gitu ya. Iya dong. Kalau hitungan lu salah, lu nggak bisa hidup. Berarti inti-intinya You cannot bisnis sebat serve. UUD. Ujung-ujungnya duit kan? Iya, lu harus dapat nafas dan harus dapat darah dong, Iya. supaya bisa melayani Untuk dong. hidup, iya. Iya, gitu. Jadi nggak ada tuh di kamus lo. Nggak boleh rugi. Tinggal masalahnya adalah berapa yang mau diinvest dulu di depan dan kapan lu berharap itu bisa in return. Oh, gitu. dia mengganti framing diksinya aja, guys. Berapa yang lo berani investasikan dulu di awal untuk mengembalikan uang investasi Dan tersebut? itu harus calculate ya. Dan nggak boleh dalam skenario sangat optimis. Pesimis harusnya. Realistis kalau gue bilang. Kan ada pesimis, Most likely realistis, lah. sama optimis ya. The most likely lah. Majority. The most likely. Gitu ya? Dan based on data ya. Nah, Baik lagi karena gue researcher ya, based on data gitu. sehari-hari lo ngomongin soal data terus lo nggak enak, Mas? Ya, Enak gak lo? ya, lu bicara ramalan bintang itu juga data, Bu. Primbon juga data. Iya, Gimana lagi gue dong? baru baca katanya gue kayak raya 2000. Kaya raya itu bukan cuman Enggak, gue belajar manifestasi, Mas. Amin. nih ya, ini coba tolong dicamkan Iya. ya bahwa yang namanya kekayaan itu bukan cuman uang cash, tapi ada surat berharga logam Ada mulia. SDN, obligasi. Iya, coba enhance gitu. Perak, ya, dan lebih detail. Yang ini di mana, itu di mana, reksadana juga gitu. Plus kesehatan. Bitcoin. Waktu. Kata Time. gue yang nomor 2 belakang terakhir ini yang paling berharga nggak sih sebenarnya? Lo nggak bisa bikin money yang gue sebutin di nomor 1 tadi kalau lo nggak punya Kesehatan kesehatan dan waktu. Iya, iya. Mostly, ya, gue juga baru realize gitu ya bahwa selama ini 2 itu yang gue maintain gitu. Jadi kan, ya lo tau gue lah, gue nggak mau terlalu ngoyo, terlalu gimana gitu ya. Walaupun pernah pada satu masa gitu ya kita punya cita-cita buat bikin korporasi yang gimana gitu kan. Enggak, gue nggak pernah punya cita-cita apa-apa, Mbak. Gue sekarang Tapi anaknya legowo loh. Di situ gue belajar bahwa nggak ada pertumbuhan instan gitu. Lo tumbuh dari kalau mau tumbuh yang sehat adalah tumbuh dari kompetensimu. Nih, ini yang semua generasi harusnya bisa diturunkan. Iya, Mental dan spirit ini ya. dan itu bukan sesuatu yang baru gitu. Let's say kita bicara apa sih perusahaan gitu ya tahun 2000 gitu misalnya. Orang bicara tentang tiba-tiba ada perusahaan-perusahaan teknologi digital gitu kan ya yang valuasinya itu Nggak masuk akal. Iya kan, valuasinya nggak masuk akal gitu. Jadi target mereka bukan penetrasi pasar gitu, tapi Tetapi valuasi. gimana ngambil uang investor sebanyak-banyaknya gitu kan. Burning. Iya, akhirnya burning rontok gitu. kan. Iya. Karena ya tadi gitu ya, bisnis itu kan perlu darah. Orang kita melayani itu perlu masukan, perlu darah gitu kan, perlu oksigen. Yes. Gitu kan. Nah,
kita nggak punya nggak punya pijakan penetrasi market yang kuat gitu ya. Oke, artinya pertanyaan sederhana yang harus kita jawab itu kan orang mau beli apa enggak gitu loh. Kenapa orang mau beli gitu kan ya? Basic banget itu questions itu. Kenapa orang mau beli? Jadi kalau kita mau bikin sesuatu juga ya pertanyaan yang sama gitu kita ajukan. Kenapa orang mau beli punya gue gitu kan? Sebagai Why, seorang yang biasa membaca data, apa sih bias ngelihat data sebagai orang yang menjalankan bisnis versus lu yang memang spesial ngurusin data? Kayak ini nggak make sense, ini make sense, ini nggak make sense, ini make sense. Bias apa yang biasanya orang marketing ataupun business owner kayak aku nggak percaya sama data, intuisi aja. Gini gitu. Bias itu kan datang dari perbedaan perspektif yang utama ya gitu ya. Jadi gini. Kita kan terbiasa berada dalam silo nih. Ini kan Silo itu aduh lampu. ya industri modern. Industri modern itu kan membuat division of labor ya. Jadi profesi apapun, industri apapun itu kan kita ada bagian apa gitu kan. Jadi kalau bagian marketing gue nggak mau tahu finance gitu kan. Aku harus tahu sih. Finance nggak mau tahu sales gitu kan ya gitu kan. HR sama sales ya udah lu itu kan urusan lu gitu kan ya. Gitu. Nah, itu juga kemudian terjadi di ya gue kan orang data, orang market research. Ya udah jualan urusan lu gitu kan. Padahal sebenarnya kan semua orang itu ada dalam satu kapal. Ini kita nggak bicara beda perusahaan ya. Iya, kita bicara ngomongin satu kapal satu ya. entity aja dulu ya. Yang semuanya harus tahu itu kapal kemana gitu kan. Tugas lu ngapain. Oke. Gitu kan ya. Misalnya nih, awak kapal yang tugasnya narik jangkar ya tentu saja kan ya dia tidak harus punya pengetahuan seperti jurumudi, navigasi dan sebagainya. Tapi kan dia harus tahu kapan itu jangkar harus diangkat, kapan harus dicemplungin dengan benar gitu kan ya. Di perairan mana itu bisa lego jangkar dengan aman supaya itu kapal nyampe gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya yang harus ditanam dulu gitu loh. Nah, bias itu biasanya muncul karena ego sektoral tadi gitu. Jadi kalau dari sisi data ini udah bagus kok gitu kan. Ini dari sisi data udah bagus kok. Ya udah jalan aja gitu. Nah, tapi kan kemudian the whole decision itu kan mempertimbangkan misalnya nih, oke, tahun ini kita mau tadinya sales kita misalnya let's say 100 miliar gitu ya. Tahun lalu 100 miliar. Oke, gue mau naik 20%. Bos bilang gitu kan, 120 miliar. Oke, orang data bilang, bisa bos, ini potensi marketnya begini gitu nah, kan itu ya. tuh potensi ya. Itu bicara potensi ya. Nah, itu kan tapi harus relate strateginya. Misalnya HR punya pasukan berapa? Yang masak untuk 20 miliar tambahan itu. Yes. Operations punya capacity berapa gitu kan. Gitu. Untuk 20. Iya, jadi harus terbiasa kita kita kerja sebagai spesialis tapi harus punya perspektif sebagai Generalis. the whole. Jadi the whole picture-nya harus tahu gitu loh. Itu sama aja kalau kita di bidang market research gitu ya. Coba orang field, berapa banyak orang field, orang lapangan nih yang tukang interview yang mau di-upgrade, di-grooming buat jadi RE, Research Executive, coba. Dari sepanjang keyakinan saya sampai dengan tahun ini jarang ya. Yeah. Sedikit sekali. Research Executive yang biasa bikin kuesioner ketemu klien gitu, berapa banyak yang mau untuk belajar ngolah data? Yes. Ngerjain olah data gitu kan. Anak olah data berapa banyak yang tadinya kerjanya tuh nginput tuh dari ini kan ke zaman dulu ya, kan pakai kuesioner kertas ya. Lu zaman dulu ya. Kan di coding ya. Zaman dulu ya. Kan di coding nih. Di coding ya. Nah, kemudian kan beralih ke platform nih. Ini anak-anak coding ini nih dari kapan hari udah gue bilangin nih. Sometimes you will replace. Gue suka kerja kalian gitu ya. Jadi tolong belajar membuat kuesioner, buat analisa, membuat laporan. Wah, kata dia nama kerjaan gue lagi nih Mas Inu. Ya itu. Itu mindset kan. Artinya begitu era platform iya, udah berganti. Lu nggak usah ngoding gitu kan. Begitu selesai interview kita bisa tarik datanya. Real time. Hilang tuh kerjaan lu sekarang. Ya plus orang-orangnya juga hilang. Iya. Itu maksud gue. Iya Lu kan? digantikan karena lu nggak open minded.
Iya, iya. Nah, sebelum mereka tergantikan gitu kan kita coba gitu ya. Ini jadi di semua titik itu pasti ada disruption ya, ada perubahan gitu ya. Ya kita udah coba kasih kasih wacananya gitu ya. You harus update gitu loh. Bahwa Tapi kadang-kadang Mas, tapi yang lo alert kerjakan sekarang ini bukan berarti not meaning Iya. anything ya. Tapi kan kalau lo terbiasa mengcoding ini, maka ini tinggal selangkah lagi lo tinggal bikin tabulasi, belajar bikin tabulasi, bikin laporan gitu. Ini kan dalam statement seseorang yang sudah sangat mature untuk ngelihat segala bentuk alerts ya. Itu kan bentuknya kan notification saja sebenarnya kalau buat lu kan. Lo belajar dong satu skills baru yang mungkin ini akan bertambah nanti value added lu sebagai manusia. Kalau lu plusin nih beban pekerjaan lo. Tapi kalau mindsetnya nih sekarang, kenapa gua harus kepoin pekerjaan orang lain sih? Kenapa gua nggak fokus di pekerjaan gua aja gitu? Nah itu tadi. Kita kerja sebagai spesialis, tapi mindsetnya itu kita harus ngerti the whole business process. Upstream to downstream-nya harus tahu. Ibaratnya, even gua kerja di tempat yang misalnya itu tempatnya paling nyempil, paling mojok, gua harus tahu aliran duit perusahaan ini yang buat ngegaji gua tuh dari mana gitu. Lo harus tahu alirannya. Iya. Terus Ini kalau udah tahu yang dijual apa, bikinnya gimana gitu ya, yang diharapkan dari klien apa. So from my side, apa yang bisa gua support buat itu gitu. When change coming sometimes, lo udah tahu duluan gua harus kemana gitu. Karena lo lihat big picture-nya gitu. iya, Ini belum bicara AI ya. Iya. Kalau AI aku takut nanti itu sebatas penggunaannya hanya untuk curhat. Levelnya sekarang. Oh enggak. Kalau untuk ngomongin soal major ya, kita nggak ngomongin orang yang sudah knowledgeable itu ada another level. Gue ngomongin soal mass market Indonesia. What do you think? 285 juta orang Indonesia dengan lebih dari setengahnya adalah nggak tamat SMA. Dengan tingkat intelektual 90% adalah non-intelektual. What do you think sama market Indonesia? Pertama, angka-angka itu pasti mean something ya, something kan. Belum lagi soal ranking pizza kita yang cukup memprihatinkan ya. Jadi sebetulnya yang bisa kita, nah ini sebenarnya challenge sekaligus opportunity sih. Oke, challenge versus opportunity. Di Yes. level mana gua harus punya keyakinan level sebagai orang yang mau berkontribusi untuk Indonesia? Level pesimis, realistis, sama optimis. Gue minta sama lu level pesimis dulu deh. Ini kan kita bicara Market kebanyakan ya, Indonesia. market yang kebanyakan Yes. ya, oke ya. Jadi yang majority yang ya level menengah dan ke bawah gitu ya. Yes. Oke, di satu sisi, iya angka literasi kita rendah banget. Gue sebenarnya lebih khawatir angka literasi daripada tingkat sekolah gitu. Karena Iya. ada yang sekolah nggak bisa literasi juga. Kemampuan lulusan sekolah pun dari sisi literasi itu parah gitu. Padahal kalau menurut gue sekolah itu kan membentuk cara berpikir gitu. Jadi anak gue tuh tahun ini mau sekolah gitu ya, mau kuliah nih. Wih, dari SMA ya, congrats. gitu ya. Termasuk pada saat dia menentukan bidang studi pilihan kelas 2 kan sekarang bukan jurusan nih kalau SMA ya. Wah, belum punya anak SMA gimana tuh? Coba bidang studi ceritain dulu, pilihan Mas. ya. Lo jumping aja gitu cari yang udah punya anak SMA gitu terus lo. Gue lagi makanya halo. Ih, marketnya lagi mature lagi tuh ya, lanjut. Ya, lanjut. Gue nggak terlalu pusing terhadap oh kamu harus ini bidangnya ini. No, karena yang penting buat gue adalah cara anak gue berpikir. Dia bisa logiknya itu bisa mengelola situasinya nggak gitu. Dan lu temukan di mana anak lo sekarang posisinya? Yang jelas sih dia lebih benar sekolahnya dari gue waktu gue SMA gitu. Waduh, udah berapa tahun yang lalu kan? Berpuluh-puluh tahun lalu. Iya. Karena bagus ya. Problem gue tuh ya waktu SMA itu gue kebanyakan baca. Dari gue SD ya. Problem lo adalah kebanyakan baca. Gue kebanyakan membaca. Jadi pada saat gue SMA gitu ya, gue ngelihat buku pelajaran tuh, aduh gue capek banget ya. Soalnya yang gue baca
gue baca ensiklopedi dan sebagainya gitu, Bu. RPUL dulu lu ada gitu? Ensiklopedi yang ya jadi gue kelas 3 SMP itu gue sudah membaca tentang Renaissance, tentang Charlemagne, tentang Majapahit kuno dan sebagainya gitu. What's wrong with you? Begitu SMA gue What's wrong with you? ini kok gini amat sih, pelajaran formal tidak menarik gitu. Jadi gue lebih Lu sangat skeptis terhadap... gue lebih tertarik sama Metallica, Guns N' Roses waktu itu gue ngeband. Oke. Tapi gue tetap maintain ranking gue. Ini Gue cara tetap maintain flexing ranking gue. paling profesional dan juga ini songong Jadi, dengan level another. Kalau zaman gue kan SMA negeri ya. Kalau muridnya 48, ranking gue 24. Tengah-tengah ya. Lu Kalau selalu kemudian maintain situ. kalau kemudian teman gue berkurang 46, gue naik jadi 23. Karena nggak penting buat lu ya. Nggak gitu penting Itu peringkat. nggak di situ gitu. Fokus gue nggak di situ. Tapi lu menyelesaikan sekolah lu kan dengan minimum lu punya tanggung jawab untuk itu sama orang tua Iya. lu. Oh iya, gue harus selesai. Soalnya nanti ada yang salah nih, nonton ini dibilangnya gitu, ya nggak menarik lagi kurikulum Indonesia. Udah memberontak mereka Gini, nanti. lo bisa bilang kurikulum tidak menarik kalau lo udah isi Udah lebih dari bagus. kurikulumnya, Nah. gitu kan? Itu hal yang sama dengan jadi ada ya keluarga gue lah ya, terus diminta tolong. Ini loh, anaknya itu nggak mau kuliah. Jadi ini cukup berada, tapi kemudian Alasan logiknya apa berhenti tuh? kuliah, ya bapaknya punya bisnis. Seru banget. Aku Gua mau nggak mau dong kuliah. jadi pewaris ya bahasanya. Gue nggak mau kuliah gitu lah, gue udah mau ini aja, gue udah mau Lanjutin bisnis lo gitu. langsung ngejumping gitu ya. Oh, wow. Terus emaknya bilang, itu bilangin tuh. Tolongin. Ya udah. Lo apa Ya yang kan, lo lakukan terus sama anak itu? Lo grooming apa dia? sederhana sih, dia cuma bilang, ya kan Om, kan bisa ya. Itu kan Steve Jobs nggak lulus kuliah juga tetap bisa punya perusahaan gede, Bill Gates gitu. Oh iya Aku benar. kesel mendengarnya. Gini, benar. Indikatornya sederhana. Setelah lo nggak kuliah, kalau jadwal lo makin sibuk, lo punya kegiatan yang makin berentet gitu ya, dan itu berkaitan dengan aim lo, objektif lo, maka lo udah bener nggak kuliah. Karena apa? Kuliah tuh buang waktu lo. Menurut Hal yang lo oke. nggak fokus. Tapi kalau setelah lo nggak kuliah, lo di rumah nggak ngapa-ngapain, lo ngeleler, lo main, ya lo bullshit. Itu kabur aja 2 sebenarnya. bulan kemudian dia kuliah lagi. Itu cara matahinnya ya. Gue nggak matahin gitu kan. Itu kan terpatah sebenarnya. Nggak gini, bukan. Semua hipotesa Anda salah nih. Gini, gitu. bukan matahin, tapi kan gini ya. Gue udah lewat jalan itu gitu kan. Gue cuma ngasih tahu ini yang di belakang gue. Ini ada yang mau lewat lagi nih. Dia nanya gitu kan. Ya kan. Bener loh, gue mau belok kanan loh. Gue cuma ngasih tahu di kanan tuh ada apa, di kiri ada apa, kalau lurus ada apa. Nah, Cuma kalau dia gitu tetap doang. ngeyel, it's okay nggak? Itu kan investasinya juga investasi bodong jatuhnya. Waktu dia mencari jalan, it's Iya, okay nggak iya, buat iya. perspektif lo? Iya, dan kembali lagi kan tadi, duit bisa dikejar, tapi yang tadi yang paling precious buat gue kesehatan, waktu. Waktu. Karena dengan 2 hal ini nih gue bisa create macem-macem. Iya dong. Iya, setuju. Itu yang juga menyebabkan gue tuh cuman dalam mungkin 30 tahun karir gue tuh gue jadi pegawai cuman berapa tahun ya? Ngantor gitu. 2 tahun. Rebel ya dari dulu. Bukan rebel. Mungkin juga setting psikis gue ya. Jadi gue kalau dikasih jam kantor 9 to 5 tuh stres gue. Tapi kalau kerja kayak kita gitu kan kadang-kadang bisa berminggu-minggu gitu ya. Spartan gitu kan. Gue lagi lowong lagi nih. Gue bye-bye aja. Lagi vacant ya. Gue lagi menghabiskan uang. Sisa tidak ada uang. Lah. Maksudnya adalah, jadi kan sebenarnya balik lagi kita ngomongin mass market Indonesia ya. Nah kalau gue gini, ini udah kalau ada cash flow gue udah penuh nih, udah masuk nih. Berarti kan ada fase di mana gue nggak harus ini, dan kerjaan rutin gue belum jalan lagi nih, gitu kan ya. Itu fase gue invest dengan waktu gue. Itu gue ngerjain yang lain. Lo ngapain biasanya, hobi? Gue nurturing, ya antaranya gue nurturing bisnis ke China itu. Bisnis ke China ini nurturing ya ngomongnya. Lo ajakin gue ke Iya, China, ke invest. sini. Iya, gue invest di situ gitu loh. Tapi gue maunya dibayarin. Jadi sih, nggak mau.
teman gue narik gue untuk ngerjain expo itu ya dengan fee yang mungkin ya jauh lebih gede gue nongkrong di sini aja gitu. Dari kerjaan rutin gue lebih gede kerjaan rutin gue. Tapi itu tadi kan apa yang lo mau enhance. Yes. Back to your objective gitu. Lo mau ngapain ini hidup lo gitu ya? Yes. Make sense gak? Balik ke pasar Indonesia, apa jadinya dengan data yang terpapar sangat terbuka ini? Ya gini ya, Kan Cina kan sekarang kita salah satu partnernya, tapi juga target marketnya mereka kan. Karena yes, kita ya market otomatis Indonesia. karena bisnis kan harus reciprocal. Terakhir yang gue lihat nih, ada narasi-narasi berkembang in the latest 2 tahunan ya. EV, electronic vehicles, terus brand-brand yang juga akhirnya berkontribusi terhadap grandenya bisnis ini gitu. Dan nggak sengaja beberapa waktu lalu, gue ngeliat lu di salah satu newspaper. Makanya gue tarik lo ke sini. Oh, dia lagi mainan EV nih itu gitu. bukan koran 35 tahun yang lalu waktu gue lulus SMPTN kan? Bukan. Beberapa bulan lalu. Gue tuh ingat banget, gue pertama kali masuk koran itu soalnya. Itu. Gue liat, bentar-bentar, kayak gue kenal deh main di muka di sini gitu. Kok mainannya baru? Nah, coba ceritain mainan baru lu dong. Sebenarnya kan basic frame-nya masih research ya. Ya. Research dan kan memang salah satu hal Cuman yang diganti ini yang gue tekunin juga aja kan ya? otomotif ya. Otomotif. Nah, ini kita bicara EV itu sebenarnya bukan gue sindikasi. Jadi kita bekerja bareng dengan teman-teman. Nah, jadi perspektif research-nya dari gue, terus teman-teman ada perspektif communication, kemudian ada perspektif PR-nya gitu ya. Jadi komprehensif gitu. Jadi barang-barang nih bersama-sama menghasilkan satu insight yang powerful. Jadi salah satu kegelisahannya teman-teman itu dari sisi PR itu ini EV masuk ke sini, tapi kemudian komunikasinya selalu bicara tentang environment apa segala macam. Seberapa nendang sih gitu kan ya? Narasi utama itu works nggak? Gue nggak bicara bahwa environment itu nggak penting ya, tapi kalau kita bicara komunikasi kan, apakah entry point di situ gitu ya, atau dan seberapa kuat itu jadi magnitude gitu ya orang untuk memulai journey-nya untuk mulai mau beli ini akhirnya EV, gitu. Ya gitu. Nah, ya dari pertanyaan itu kemudian ya oke, berarti kan kalau kita mau kan kita mesti bedah nih ya, mesti ngulik nih marketnya kayak apa sih. Jadi ada 3 aspek yang kita kulik. Yang pertama adalah kebijakan pemerintahnya dulu nih, karena itu kan yang yang jadi payungnya gitu ya. Jadi wadahnya gitu kan. Itu juga memberikan arahan gitu. Ini EV jalannya mau kemana ini, plus industrinya gitu. Nah, yang kedua ini yang paling mendalam kita ini market. Gitu Marketnya. Yang ketiga pelaku industri. Bertiga itu yang lo riset nih, yang lo cari tahu gimana perspektifnya. Kita kulik nih. Apa Mas insight menariknya? Gue udah baca sih anyway. 202 pages lo itu. Ya lo kasih ke gue. Terus gue langsung kayak, gue baca summary eksekutif, gue ngeliat data-datanya, dan gue masuk kepada rekomendasi. Nah sekarang, ini, coba deh dari seorang yang melihat ini sebagai satu potensi untuk katanya berkembang kan. Penyerapannya kan 48%-an ya kalau nggak salah gue, correct me if I'm wrong datanya. Untuk EV. Enggak, belum sampai. Belum? Oh, berarti sampai. itu terlalu optimis itu data yang gue baca. Gini, kalau dari roadmap-nya pemerintah 2030 diharapkan terserap 2 juta unit EV? In total, ya. Total ya? In total. Itu di masa emas, generasi emas pun targetnya segitu? Targetnya cuma segitu? 2030. Oh, 2030, bukan 2045 ya? Tapi bukan 2 juta unit itu dibanding kendaraan baru yang terjual ya, bukan. Jadi 2 juta unit itu adalah bukan in EV. total. Ya, bukan semua kendaraan yang beredar. Oh, berarti new gitu target itu pun masih struggle karena sekarang masih di kisaran ratusan ribu kan itu. Nah, artinya kan kita coba bedah gitu ya, ini sebenarnya karakteristik marketnya kayak apa sih gitu. Ceritain dong findings lo yang udah terpapar dengan sangat keren itu.
tentang yang orang lain ini pertanyaannya, yang orang lain pikir mereka tahu tentang EV, yang ternyata mereka bias itu apa di hasil riset lo? Oke, yang pertama adalah first ini ya, ini mesti sama dulu nih frame-nya ya. Ya. Kalau kita tuh punya frame bahwa ini kita nggak bicara EV versus ICE gitu ya, versus yang konvensional gitu kan. Bahwa kemudian perkembangan teknologi itu adalah keniscayaan gitu kan ya, itu nggak terhindarkan. Kalau kata Thanos, inevitable. Gue pengen banget lagi Thanos ada di dunia ini. Sering banget gue pengen Thanos hadir. Kayak, musnah gitu. Kayak salah ya. Lanjut. Gitu kan. Nah, kemudian bahwa kemudian debatnya kan yang panas di sosmed juga kan tentang emisi gitu kan ya. Bahwa sebagian yakin bahwa sumber dari sources ini ternyata nggak jauh lebih baik kayak gitu-gitu kan. Bahwa EV adalah solusi total buat udara yang lebih bersih gitu ya, bebas pencemaran, tapi yang lain bilang environment banget nggak begitu juga gitu kan. Iya. Tapi anyway gitu ya, bahwa ya semua secara teknikal iya itu ada argumentasinya gitu ya, tapi anyway ya kita harus melakukan sesuatu gitu kan ya, itu satu. Nah, dari perspektif kita bicara regulasi ya, regulasi sendiri bicaranya adalah EV itu adalah bukan substitute, bukan pengganti ICE. Berarti nggak serta-merta langsung replace. Bukan, tapi melengkapi portofolio energi. Oh, complementary. Complementary. Dan yang bisa beli adalah orang yang sudah steady pada bukan gitu juga sih asetnya. Jadi gini, bahwa kemudian marketnya akan lebih besar atau gimana itu nanti ya, gitu kan, bahwa tapi bisa jadi misalnya kan udah ada tuh di itu loh hasil insight-nya kan udah ada. Sekarang tuh EV tuh dari 0 2 tahun 3 tahun berjalan itu jadi 11%. Dari 0 ke 11 itu cepat loh. Cepet banget. Ya kan? Banget. Bahwa walaupun mungkin bahasanya bukan komplementer ya, tapi melengkapi portofolio lah ya. Jadi kita punya tapi portofolio. Tapi kan perspektif lu kan itu dari business owner banget, Om. Cara lu mengkomunikasinya kan dari business owner banget kan, gini kayak ini adalah portofolio, itu kan portofolio bisnis lu. Tapi kalau gua consumer nih, kan gua ngeliatnya berarti itu ada pilihan opsi baru di gue. Iya, pilihan buat consumer itu juga portofolio buat consumer dong. Portofolio di market kan. Punya gua tuh berarti kalau gua bahasa guanya, ada opsi baru di hidup gua. Either itu menambah yang akan menjadi tadi yang bahasa kita di belakang layar adalah aset, atau gue replace aset gue dengan yang menurut gue versi gue jauh lebih valuable misalnya gitu. Nah nanti pun kan ada hidrogen juga akan keluar kan. Upcoming soon. Gitu ya. Nah kalau kita bicara nih, kita mungkin bicara kalau perspektif environment dulu ya, gitu kan, bahwa kemudian EV itu less polutan dan ICE gitu ya, mobil bensin gitulah, katakanlah gitu ya. Dalam skala apa dia dalam skala tertentu benar, dalam skala tertentu benar. Tapi itu bisa dibawa terus nggak? Tapi jika kita hanya mengandalkan satu portofolio itu untuk the whole vehicle campaign, gitu ya, gitu. Maka coba bayangkan berapa supply yang harus di input untuk pembangkit listrik. Terus ready nggak nih industrinya? Terus bagaimana eksploitasi pertambangan litium, nikel dan sebagainya buat memenuhi kebutuhan baterai. Udah ngomongin upstreamnya kan nih. Iya kan? Udah ngomongin industrinya. Kan mesti ngomong dari atas dong, dari atas ke bawah, mesti holistik kan kalau bicara polutan ya. Kalau gitu secara kan? industri. Bahwa kemudian jika kita hanya bergantung pada satu tipe, kalau nggak mau bikin portofolio tipe lah ya, kita hanya bergantung pada satu tipe sumber energi, maka eksploitasinya pasti gila-gilaan gitu kan, karena untuk memenuhi kebutuhan 7 miliar orang, kebutuhan mobilitas 7 miliar orang itu kan tidak semudah itu gitu kan ya. Even sumber energi yang paling hijau pun katakanlah matahari gitu ya, pada saat sumber energi matahari
sangat-sangat masif, maka bayangkan berapa banyak pertambangan pasir kuarsa yang dibutuhkan buat bikin solar panelnya itu. Misalnya kayak gitu. Oke, ini perspektif dari holistic things-nya. Dan yang nggak kita pungkirin juga itu kan banyak titipan narasi. Ya. Titipan kebijakan, titipan orang-orang yang berkepentingan di industrinya. Yes. Let's say, bias data lo ini misalnya, dilihat dari perspektif gua yang nggak ngerti apa-apa tentang upstream to downstream deh. Gua nggak ngomongin soal industrinya udah ready atau belum, siapa yang berkepentingan di situ. Gua sebagai orang yang awam, misalnya di non-intelektual tadi nih, yang baru mau coba-coba menambah portofolio, pakai bahasa lu, portofolio hidup gua dengan opsi yang katanya jauh lebih baik. Narasi itu dipertanggungjawabkannya menurut lu ada opsi yang lebih baik. Nah, itu make sense nggak? Nah, ini kita bicara ada dua nih. Kita bicara apa? Kita bicara wacana publik sama bicara data itself yang ya. Real, yes. Nah, kalau data itself, let's say regulasi deh. Yang dibilang regulasi itu benar. Benar bahwa EV itu diarahkan untuk jadi salah satu pilihan kendaraan gitu ya. Pilihan kendaraan, udah gitu statementnya ya? Iya, dan ditargetkan buat 2 juta unit paling tidak terserap 2030. Kemudian EV kenapa juga disupport dengan pajak apa segala macam yang murah apa segala macam gitu karena diharapkan dengan adopsi EV yang lebih banyak maka mengurangi subsidi BBM, bener dong? Iya, ini hidden ini yang nggak pernah gue dengar di campaign. Iya. Kenapa? Di regulasi ada. Nggak dikeluarin. Tapi kan ya itu tadi. Ini titipan data ya. PR nggak? Gue mau titipan PR. Iya, ini kan data gue juga ya. PR ya. Gue mau nitip nih PR campaign. Kenapa lo nggak pernah ngobrolin ini? Iya. Yang lo obrolin terkait cuman masalah penurunan operational things yang biasa gue beli BM, tapi nggak bilang bahwa pemerintah punya juga kepentingan untuk mereduce tadi. Iya, ya. Subsidi BBM. Dan ya kalau kita bicara upstream lagi ya. Iya. Good news-nya adalah kan kalau berarti kan kita perlu lebih banyak daya nih pembangkit listrik kita kan. Pembangkit listrik kita kan paling besar kan PLTU pakai ini batu bara. Batu bara kan lokal. Daripada kita beli bensin ke Singapura, memperkaya Singapura. Maksudnya adalah lu coba dong domestic sources ini lu eksploitasi dalam aja gitu ya. Iya, itu kan salah satu POV-nya kan, gitu kan, point of view-nya gitu. Nah, itu yang bilang tadi. Jadi antara data sama wacana publik itu bisa jadi, ya kan pasti ada gap ya. Kita ngomongnya justifikasi ya. Menjustifikasi ini kan sulit nih. Karena kan ujung-ujungnya kalau gue kan bermain juga di ranah kreatif. Jadi kan ada data, gue harus ngurusin PR, gue juga harus ngomongin agenda setting, gue harus ngomongin kebijakan pemerintah. Menurut seorang researcher, apa kemampuan yang paling harus dimiliki sama rakyat Indonesia ketika dia ngeliat satu campaign deh? Curiosity-nya apa dulu? Kan biasanya misal gue ditipin sama klien, Mbak Winda tolong dong key message-nya adalah cuman satu, menurunkan biaya operasional Anda 10 kali lebih rendah. Misalnya. Which is 5 kali sih. Iya, misal. Yang benar 5 kali sih. Iya, benar 5 kali ya. Misal 10 kali, karena itu kan langsung boom, orang yang ngelihat, bentar dulu nih, kok menarik gitu. Iya. Karena target mereka kan objektifnya cuma satu, yang penting lo lirik dulu. Udah, batas itu tuh, responsibility gua, Mas. Tapi, gua pun juga punya guilty feelings untuk kayak, bentar deh, kayaknya ada message yang harusnya lo tahu ini secara utuh informasinya. Nah, itu balik lagi ya. Gua kan nggak punya kemampuan untuk ngasih tahu semua. Tapi kan kita butuh juga audiens yang proaktif untuk, bentar dulu nih di 10 kali lebih rendah atau 5 kali lebih rendah atau you name it itu untuk konteks apa ya? Itu nggak ada yang nanya, Mas. Telan mentah-mentah. Nah, sebenarnya juga gini ya, ini juga unik nih kalau kita bicara di level audience gitu ya, terutama orang yang sudah mengadopsi EV gitu ya. Nah, mereka itu ada segmen-segmen yang mereka elaborasi sendiri nih. Mereka berkumpul dalam komunitas, mereka sharing experience. Di dalam orang yang udah pakai tuh barang ya, udah masuk tuh barang. Yes, gitu. Dan komunitas ini juga pada gilirannya jadi acuan orang yang berminat sama EV. Komunitas ini. Nah, kemudian pada gilirannya rekomendasi-rekomendasi dari mereka ini jauh lebih dianggap lebih valid daripada komunikasi
dari pabrikan Yes. atau dari whatever lah, gitu kan ya. Itu kan yang kita lihat kenapa misalnya influencer-influencer kayak ya kalau gue boleh sebut nama gitu ya, Motomobi, Ridwan Hanif, Fitra Eri gitu kan ya, gitu kan karena ya mereka yang nyoba, mereka pakai, belum lagi kemudian kalau di Facebook juga banyak kan komunitas ini. Nah, kalau salah satu komunitas iya itu Ya. itu gue mengelola komunitas yang mobilnya itu sudah berhenti dijual 2007. Tapi pertanyaan terus mengalir, diskusi terus ngalir. Wow. Itu udah ngomongin soal hobi lah berarti ya. Udah ngomongin dia Iya. cinta banget sama tuh barang. Nah itu kayak kan juga kendaraan itu kan jadi komoditi yang pindah tangan, pindah tangan, pindah tangan gitu kan. Pasti ada pemilik baru yang kemudian juga coba cari experience apa segala macam, atau ya sekedar gue masih punya mobil ini nih warisan bapak gue gitu kan ya, gue cari temen dong. Iya, karena gue nggak ngerti lagi nih spare partnya di mana, bla 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 kan gitu ya, bapak-bapak banyak kan ya. Iya, itu lebih anak muda juga banyak ternyata. Iya. Lu termasuk segmen yang mana? Yang ya gue pasti bapak-bapak. Oh, lu bapak-bapak. Gue tadi mikirnya om-om. Opa juga bisa sih. Upa. Iya, oke. Opa. Oke, Opa Inu. Sepanjang karir lu 30 tahun, banyak orang yang akhirnya bertanyanya gini, lu enak nggak sih ngeliat data? Pernah enak nggak? Jangan enak deh. Pernah enak nggak? Gimana caranya lo coping untuk kembali kayak ini adalah keputusan hidup gua untuk di track ini. Jadi gua harus back to data. Gini. Ini gua mencari teman ya. Gua mencari teman soal. Gini. Gue tidak punya pengalaman traumatis sama data gitu ya. Jadi gua punya. Iya. Ya jadi gini. Yang traumatis itu mungkin ya relasi dengan orangnya, dengan apa, tapi data itu apa traumatis tuh dengan relasi dengan orang. Ini harus gue kulik atau kita skip? Ya, tapi data itu selalu jujur buat gue gitu ya. Even misalnya gini, orang meragukan data pemerintah gitu ya. Tapi lu termasuk gak yang ngeraguin? Gini, kalau ada satu Jawab dulu. Ada yang bikin gue ragu gitu, karena kan kita punya data pembanding nih gitu ya. Ya, oke. Tapi kemudian apa kok bisa keluar seperti itu? Pertanyaan gue selalu itu, kenapa bisa keluar seperti itu? Lo nggak gampang percaya sama artinya data itu kan diproduce. Ya kan? Iya. Beda cara memproduksi maka beda. Iya, betul lagi. Satu pabrikan keluarannya beda dong. Iya, racikannya beda, keluarnya beda gitu. Iya, menunya beda. Artinya ternyata kalau cara bikinnya begini maka ya dia keluarnya begitu gitu kan. Tapi blessing ya gitu ya, ternyata dengan data yang orang meragukan palsu lah, apalah gitu, begitu gue kulik, gue jadi kita tetap tahu di belakang itu ada apa gitu. Jadi kasih satu case yang bikin gue tervisualisasi case ini dong. Basic gue tuh sosiologi, gitu ya. Sosiologi itu salah satu spesialis yang orang bilang ilmunya ilmu debunking, membongkar. Jadi kalau kita ngelihat data terpapar gitu ya, as if itu namanya positivis. Kita percaya apa yang kita lihat. Aku enggak lagi ya. Ya, itu positivis namanya tuh. Jadi gue nggak pernah percaya sama. Lo percaya bahwa ini sesederhana lo percaya ini gelas bukan? Enggak. Ini cangkir bukan? Enggak. Apa ini? Tergantung. Yang nanya, gue jawabnya. Iya. Menurut gue ini nggak gelas sih, ini branding kalau gue. Kenapa lo kasih ke gue gitu kan buat minum gitu? Iya, gitu kan? iya. Lalu? Ya kan? Bahwa sambil minum dia bagus ya, gue gerak-gerik ya. Ya kan? Ini positivis nih bahwa ini ada bendanya nih, tapi lo sepakat ada bendanya kan? Mungkin tidak sepakat apa namanya, tapi sepakat ada bendanya kan? Iya, pokoknya namanya apapun yang penting ada bendanya. Ada benda ini mah, bahwa kemudian lo tidak sepakat bahwa itu adalah cangkir. Itu berarti itu yang dibilang realis. Lo mencari di belakang itu apa gitu. Itu kan why. Itu debunking. Iya. Motif debunking namanya gitu. Jadi bukan yang kerja di bank ya. Debunking. Ini bapak susah kalau nih. Kalau the banking, gue menyarankan itu kerjaan riba, lo keluar di situ. Kita tidak menjustifikasi pekerjaan apapun, ada caranya ya. Iya, itu the banking namanya. Bukan debunking, ini debunking. Oke. Gitu ya. Gue penjelasan debunking yang paling sederhana dan paling memikat, gue pernah lihat itu di film Patch Adams. Gue taunya Patch aja. Patch Adams, Robin Williams. Oke, apa tuh yang menarik itu dari? Film lama banget. Iya, gue belum lahir deh kayaknya. Gue belum lahir ya. Lihat jari ini nih.
gitu ya. Dia ini lo lihat berapa gitu. Dari Lihat berapa, perspektif gua kan. Iya, ini enggak, lo gini juga gitu. Lo lihat aja jari lo gitu kan. Terus? Yang lo lihat ada berapa jari gitu. Tapi kan kalau lo fokus kan satu ya, tapi Enggak, kalau gua ngeliatnya kemudian ada 5. lo melihat di belakang itu, ya lo bisa ngeliat 2 atau 3 gitu kan. Iya. Nah itu cara debunking seperti itu. Iya. Gue belajar itu kalau dalam PR gue framing ceritanya. Ya, itu artinya satu hal itu bisa lo frame beberapa Iya, ini iya kan. itu, iya. Bahasanya aja yang beda ya, tapi cara berpikirnya kira-kira mirip kurang. Nah, membongkar framing kan reverse engineering dari situ. Iya. Gitu. Ya karena itu bahan mainan kita guys, jadi buat kita itu kayak udah makanan sehari-hari. Iya. Tapi Jadi kita begitu ngeliat susah. data, kok ini nggak sama gitu ya, makanya gue melakukan reverse engineering. Lo akan mengulang kembali melihat. Tapi lo kan udah bertahun-tahun ya, udah dedengkot tuh di situ. Lo udah tahu dong kayak ini pasti ada inputan yang salah ini. Kayak gitu nggak sih mas screening datanya? Ini pasti ada yang salah di sini nih. Lo udah tahu yang salah. Mungkin bukan yang salah ya, tapi ini apa yang dikulik sih gitu, apa yang dioprek gitu. Bagian mana yang di-adjust? Bukan salah ya, gue menghindari untuk salah atau benar, karena salah atau benar kan juga tergantung objektif kan. Beda objektifnya, sesuatu yang di objektif A benar, di objektif B bisa belum salah. tentu. Oke. Bahasanya sangat normatif karena lo dekat sama government ya. Jadi bahasa yang Enggak, lo pilih ini bukan. bagus ya sekarang. Bukan karena Oh, bukan itu. Enggak, Nggak ada salah, nggak ada benar, tapi adalah masalah perspektif Anda yang salah. ini, objektifnya Oh, bukan. yang kita harus baca adalah objektifnya apa gitu ya. Ya. Terus Berarti lo jadi balik lagi kayak, oh kayaknya ini mau nih. bilang gini sebenarnya gitu kan. Nah, tapi juga ada dari situ juga kalau bukan masalah setuju apa enggak ya, tapi begitu kita mengkritik, maka kritiknya tajam banget. Karena lu udah reverse engineering tuh, lu udah bongkar. Apa terakhir kritik lu terhadap satu data yang menurut lu kayak, menurut gua gini nih gitu. Ini ya kalau berkaitan sama EV ya. Iya. Dalam setiap narasi apa EV dari pemerintah gitu ya, Yes. untuk ekosistem EV Iya, gitu, iya. maka akan dibuka dengan potensi nikel Indonesia. Iya lagi. Which is, kan kita udah tahu sendiri, baterai mobil EV modern itu isinya bukan nikel tok. Iya. Dan itu bukan komponen utamanya gitu kan. Jadi nah itu yang kemudian gue nggak sepakat gitu kan. Apa yang lo harus menurut lo replace deh kata-kata wording itu? Bahwa support pertambangan nikel ini different things gitu loh. Bahwa support EV bukan berarti support nikel. Nah, Bahwa ada perspektif lainnya. Kalau lo support EV, maka lo akan meringankan subsidi BBM. Itu lebih itu relevan. yang paling, itu maksud gua. Relevansi ini, tapi kan akhirnya nggak works di beberapa segmen audiens ya. Karena in the end of the day, gua ngerasa orang membeli satu EV, itu keputusannya sangat self-center. Ya pasti. Kenapa lu harus menggrandekan gitu, memetaforakan satu narasi yang segede itu ketika gua membeli EV, let's say gitu, maka gua akan berkontribusi terhadap bla bla bla. Enggak, itu hanya untuk mereduce cost lu aja. Jadi nggak usah kemana-mana gitu. Memang iya. Fokus di situ aja. Dan dari research itu juga kebuka gitu ya, bahwa ini jadi oke, ini ada roadmap-nya nih. Tapi roadmap-nya itu kan roadmap adaptasi ekosistem industri juga ya. Nah, sementara di sisi user sendiri belum ada misalnya guidance. Ini kalau lo beli Wuling Air EV gitu ya. Oh ya, sebut. Lo akan kaget begitu lo misalnya ban lo bocor gitu. Karena nggak ada ban serepnya. Ya udah beli yang baru aja. Tapi dia dilengkapi dengan tire repair kit. Oh, jadi bisa ngurus sendiri sebenarnya berarti itu repair. Iya, cuman kan bayangin betapa paniknya lo gitu Gue ya. enggak lagi. Iya kan, kalau nggak bocor ada pinggir jalan replay gitu. dia ya. Iya kan? Gitu, tukang tambal ban masih 2 kilo lagi gitu kan. Ya udah lu membuat keributan. Dan kemudian kerusuhan misalnya gitu. yang berikutnya juga yang cukup krusial, misalnya bagaimana pengenanganan baterai EV yang kebakar. Itu nggak boleh disiram loh, nggak boleh pakai foam, nggak boleh apa, tambah gede. Jadi lu pakai apa harusnya? Dia harus diisolasi dari oksigen, which is pakai blanket. Bleb. Oh, yang kayak si gas Wati mematikan gas tuh mirip-mirip nggak treatmentnya? Iya. Dia harus diisolasi dari oksigen karena gini. Ini kan lu bayangin ya, ini kalau ini baterai gitu ya, baterai EV nih, lu bayangin berapa juta kilowatt itu dalam sini nih dayanya kan.
Ya kan? Power bank aja kalau kebakar udah ngeri Itu ngeri banget. Meledak dia. Ya kan? Baterai drone yang kemarin meledak aja udah ngeri tuh. Aduh. Ya kan? Itu ngeri banget sih. Nah, Kasus itu. bagaimana handlingnya itu? Apakah misalnya di setiap pos, ini kan kita lagi mengidolakan Damkar ya gitu kan? Nggak, lo lagi ngomongin Apakah- mitigasi risiko ya guys? Iya, mitigasi risiko. Itu nggak masuk dalam, belum dimasukin dalam roadmap gitu. Belum. Jadi melengkapi itu ya sebenarnya kan. Jadi pemerintah itu kelihatannya nih dengan yang kelihatan dengan mereka memberi insentif A, B, C, D gitu ya. Mereka menciptakan momentum pembelian iya. Betul. Tapi itu biar begitu- impulsif ya, kayak lagi murah nih, Nah, lagi begitu turun diadopsi pajak. dilepas deh. Ya belajar sendiri gitu. Nah, Cari tahu sendiri gitu. gue suka banget punchline yang ini. Kayak orang jatuh cinta nggak yang lo bilang? Namanya love bombing. Lo tau kan istilah love Iya, bombing? love bombing. Iya, begitu Udah gue begitu masuk- akuisisi nih, gue udah begitu in masuk- relationship, Oh, nggak ada oke. lagi nih usaha-usaha Anda. begitu masuk perangkap, welcome to the Iya, jungle. iya, itu. Masa promosi udah habis. Pas titipan dari yang belakang, closing Mbak Winda katanya udah 2 jam lo ngomong. Punchline-nya bener ya. Correct me if I'm wrong. Berarti industri EV saat ini tuh masih masa-masa honeymoon Iya. dan love bombing. Nah ini yang menarik adalah 2026 ini kan insentif buat Di yang cut off impor kan dicabut, CBU kan dicabut ya. Yes. Itu kan ya, ini kita lihat bagaimana momentum berikutnya diciptakan karena kan ini masih jauh nih dari target 2 juta nih. Iya. Sangat signifikan dong, karena kan gue berpikir jadinya waktu gue mau mengadopsi anak baru. Yes. Wah, ini bukan lagi nurunin cost, tapi ada hidden cost yang tidak disampaikan di awal dari campaign-campaign love bombing ini. Iya, iya. Nah, ini kemudian juga kita sampaikan ke teman-teman media antara lain ya. Iya. Kenapa gue muncul di koran itu kan sebenarnya kan? Makanya gara-gara lo muncul di koran, gue manggil lo ke sini. Wah, dia udah mulai branding lagi Jadi nih gitu. itu salah satu yang kita yuk sama teman-teman wartawan, teman-teman komunitas yuk kita sama-sama kawal gitu kan ya. Karena ini keniscayaan kok. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, lo akan menghadapi fase era ini kan. Gitu kan. Gitu ya, teman-teman ya. Berat kan? Minum dulu, Kak. Karena baru ngomongin love bombing. Ini tadi apa nih? Ini positif ya sekarang apa ya? Ntar gue cari alasan dulu. Iya, Nanti lu gua angkat alasan lagi gelas kenapa gua. lu minum dari cangkir, nggak dari mangkok? Pertanyaan tidak penting. Nah, kita masuk kepada closing statement. Pertanyaan gue dari 2 tahun lalu ada podcast ini sama sebenarnya. Kalau lo dikasih kesempatan untuk punya superpower, apa superpower yang lo pilih? Jangan sebut Thanos lagi. Itu udah ada pengecualian spesifik. Dan kenapa lo pilih superpower itu? Untuk lo punya. Kalau gue punya superpower ya, gue akan involve orang-orang buat terliterasi lebih bagus. Nah, itu apa nama superpower-nya tuh? Apa tuh superpower yang lo harus punya? Nggak tahu ya, ajian apa gitu kali ya. Jadi, Ini mah kedukun. Nah, jadi orang punya. ini mah lo dukun. Jadi gue kayak kalau ketemu orang gitu gue hipno gitu. Oh, Lu jadi hipnoterapis dong. Lu akan suka mencari tahu segala sesuatu gitu. Biar lo kepo kepada ranah-ranah yang benar gitu. Iya, supaya lu nggak jadi objek gitu. Supaya mostly people nggak jadi objek. Tapi bukannya kita didesain untuk selalu menjadi objek? Dalam do you think? kapasitas tertentu iya, dan itu ada juga sih yang bilang kalau itu juga Dalam keyakinan saya. itu juga merupakan salah satu cara ras kita bertahan, karena kalau semua orang kemudian punya kemampuan untuk mendebat, untuk kemudian melawan gitu ya, maka ya ujung-ujungnya sama-sama kuat bunuh-bunuhan juga sih. War juga. Berebut, karena pasti isunya kan berebutan sumber daya kan. Iya. Balik lagi ke zaman baheula sebenarnya kan, dunia berputarnya gitu. Iya. So, stay safe. Stay Jangan safe. percaya love bombing dalam topik apapun. Lu jangan gampang percaya cinta-cintaan positifnya doang. Stay kritik ya, stay Iya. kritis lah. Tetap harus ada mitigasi resiko terhadap apapun di muka bumi dan pilihan yang lo pilih. Karena di 2026 adalah tahun kuda api. Mari kita tutup dengan semangat yang berapi-api. Thank you Mas Inu, sampai ketemu di podcast Kode Marketing selanjutnya. Thank you. Bye-bye!